Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur saat ini saya bisa kembali berbagi berkat renungan firman Allah kepada saudara melalui video ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita langsung saja. Ada hal yang mau saya sampaikan kepada kita berkaitan dengan 1-2 hari ini. Ada berita yang sangat heboh seputaran kecelakaan maut yang dialami oleh artis Vanessa Angel dan suami dan keluarga, yang berujung kematian dari artis Vanessa Angel dan suami. Dan kita tahu bahwa setelah peristiwa kecelakaan maut yang berujung kematian ini, saya lihat berita-berita di media sosial, ada informasi-informasi yang sungguh luar biasa berkaitan dengan beberapa saat sebelum kematian dari pasangan artis tersebut, ya, bahwa di beberapa channel, di beberapa media sosial ada beberapa video sebelumnya di mana Vanessa Angel dan suami sering dalam sebuah acara, dalam bincang-bincang di channel-channel tertentu, mereka bicara tentang kematian, mereka bicara tentang setelah mati kemana, mereka bicara tentang bagaimana nasib anak mereka kalau mereka meninggal, dan lain sebagainya. Dan itu memang biasa terjadi kalau setelah peristiwa kematian orang biasa kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelum kematian tersebut yang sepertinya memberikan sinyal, memberikan tanda-tanda bahwa biasanya kalau orang sudah mau meninggal itu ada-ada saja omongannya, sikapnya, dan lain sebagainya mengarah ke sana, atau ada terjadi keanehan-keanehan sebelum kematian mereka. Dan itu kita lihat dari peristiwa kematian Vanessa Angel dan suami. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang Kristen melihat peristiwa semacam ini? Kalau Anda mendengar kecelakaan, mendengar musibah, itu apa yang ada di pikiran saudara? Tentu macam-macam. Dan saya tidak tahu apa yang ada di pikiran saudara. Tapi pagi ini berkaitan dengan peristiwa itu, saya mau menyampaikan firman Allah, saudara-saudara, berkaitan dengan bagaimana cara yang benar menurut Tuhan Yesus, menurut ajaran Alkitab. Ketika kita mendengar di sekeliling kita, di sekitar kita, kita mendapatkan berita, mendengar atau melihat ada orang yang mengalami kecelakaan maut, atau katakanlah kematian yang mengerikan seperti yang dialami oleh Vanessa Angel dan suami. Saya teringat bagian firman Allah di dalam Injil Lukas pasal 13, mulai ayatnya yang pertama dikatakan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ini ada peristiwa mengerikan, justru pembunuhan. Ada orang-orang Galilea yang sedang mempersembahkan korban, seperti kita tahu ritual orang Yahudi, ritual Yudaisme itu kan beribadah selalu mempersembahkan korban berupa kambing kah, domba kah, lembu kah, atau mungkin burung merpati. Nah, pada waktu mereka mempersembahkan korban ini dikatakan darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ini maksudnya apa? Maksudnya Pilatus mengutus orang membunuh mereka, sehingga momen di mana mereka harusnya mempersembahkan korban sedang menyembelih binatang, ternyata mereka sendiri dibunuh atau disembelih. Jadi darah mereka tercampur dengan darah binatang yang akan dipersembahkan. Dan ini menurut ukuran manusia tentu adalah satu peristiwa yang sangat mengerikan, atau kematian yang mengerikan. Karena kematiannya justru sedang melakukan ibadah, saudara-saudara. Nah, ternyata ada orang yang membawa laporan peristiwa ini kepada Yesus. Nah, saudara lihat bagaimana sikap Yesus, dan sikap Yesus ini yang harus menjadi sikap saya dan saudara. Ternyata orang yang membawa kabar ini, saudara-saudara, mungkin mereka menganggap bahwa kalau ada orang mengalami
kecelakaan, peristiwa kematian yang mengerikan seperti ini, berarti dosa orang itu lebih besar daripada mereka yang masih hidup. Ini kelihatan di ayatnya yang kedua. Dikatakan pada waktu mereka membawa berita, Yesus tidak langsung respon berita itu. Bukan hanya merespon berita itu saja, tapi langsung menyoroti sikap hati atau penilaian mereka yang membawa kabar tersebut atau mendapat kabar dan menyebarluaskan kabar tersebut. Perhatikan ayat 2. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang di Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu?" Nah, berarti Tuhan Yesus melihat bahwa ada pandangan, memang pada waktu itu ada pandangan umum kalau ada orang mengalami kecelakaan maut, itu otomatis dikaitkan dengan dosa. Seperti kita tahu di dalam Alkitab, Tuhan melalui Nabi Elia menubuatkan kematian dari keluarga Ahab, kematian yang mengerikan. Ahab, Isabel dan semua keturunan mereka akan disapu rata dan memang kematian mereka mengerikan. Isabel jatuh dari tempat tinggi, dari lantai yang tinggi, mati, lalu jenazahnya hilang karena dimakan oleh anjing, lalu keturunan yang lain mati, semua mengerikan. Dan memang mereka orang jahat, ya. Dan pandangan umum seperti itu memang ada di dalam Alkitab. Saya bandingkan dengan data yang lain. Di dalam Mazmur 107 ya, mulai ayat 17 misalnya, dikatakan ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Itu contoh bahwa memang ada sakit penyakit bahkan kematian yang diakibatkan oleh dosa. Tapi saya perlu ingatkan, pandangan umum ini juga harus diperhatikan baik-baik. Karena tidak semua orang yang mengalami musibah itu pasti orang jahat. Katakanlah Ayub. Ayub itu mengalami musibah, tapi Tuhan memuji kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan yang ada pada diri Ayub. Nabi Elisa mati dalam keadaan sakit. Paulus pun sakit, ada duri dalam daging. Paulus pernah digigit ular. Sampai orang mengatakan, wah berdosa sekali dia. Sudah kena musibah, kena gigit ular lagi. Ternyata tidak apa-apa. Paulus tidak terkena racun atau bisa ular tersebut. Artinya begini. Bahwa betul ada orang yang bisa kena musibah karena dosa. Tapi tidak selalu demikian. Ya. Tetapi mari kita kembali kepada sikap kita ketika menilai itu. Yesus mengatakan dalam ayatnya yang ketiga. Di dalam Injil Lukas tadi ya. Lukas pasal 13 ayatnya yang ketiga. Yesus bilang begini. Tidak kataku. Artinya Yesus tidak mau mengikuti pandangan umum pada waktu itu. Karena pandangan itu tidak selalu benar. Apakah ini pandangan yang ada di dalam gereja Tuhan hari-hari ini? Atau orang Kristen tertentu? Anda melihat orang kecelakaan langsung Anda menganggap, wah dia lebih berdosa dari saya lebih baik dari dia dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, tidak kataku kepadamu. Artinya Tuhan Yesus tidak mau kita menghakimi orang yang mengalami musibah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Yesus bilang, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi ternyata Tuhan Yesus mau, kalau lihat masalah seperti itu, jangan buru-buru memberi penghakiman, penilaian, di mana menganggap orang yang mengalami kecelakaan atau kematian mengerikan itu lebih berdosa dari kita. Tapi Yesus mau, mari tarik ke diri kita. Kita harus ambil kesempatan melihat peristiwa itu sebagai kesempatan introspeksi diri, melihat posisi diri, lalu bertobat. Itu yang Tuhan mau. Ya. Lalu bukan hanya kasus itu, saudara-saudara. Dalam Lukas 13 ayat 1-6 ini, ternyata Yesus kemudian mengangkat kasus yang lain lagi. Ini juga kecelakaan maut atau kematian yang mengerikan. Lukas 13 mulai ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Ada 18 orang mati ditimpa menara.
Mungkin mereka sedang ada di bawah menara, tidak tahu bahwa menara itu mau rubuh. Akhirnya menimpa mereka, mati total 18 orang. Nah Yesus bilang, kamu jangan pikir mereka lebih berdosa dari semua orang yang dari Yerusalem. Atau kamu jangan berpikir bahwa mereka lebih berdosa dari kamu yang bawa berita kecelakaan ini. Ayat 5 sekali lagi. Yesus bilang, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, menarik saudara-saudara, bertobat di sini sebenarnya dia pakai kata dari akar kata metanoia. Dan bertobat di sini punya arti ada dua. Ada bertobat yang terjadi sekali seumur hidup, dan ada bertobat yang terjadi terus-menerus seumur hidup. Yang terjadi sekali seumur hidup menurut pandangan Kristen ialah dari belum menerima Yesus menjadi menerima Yesus. Itu cukup satu kali kita yakin dan percaya orang yang menerima Yesus, Anda memiliki kepastian keselamatan. Jadi kalaupun suatu saat Anda meninggal, Anda sudah tahu Anda pergi kemana. Anda pasti pergi ke rumah Bapa. Orang di luar Yesus pasti dia tidak tahu. Dia bertanya-tanya. Tetapi orang Kristen tahu dia meninggal kemana. Saya bandingkan dengan firman Allah dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Maksudnya di dalam Tuhan Yesus. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Dia tidak mungkin masuk surga. Lalu ayat 13 mengatakan ini. Ya, kenapa Yohanes tulis ini buat kita? Tujuannya adalah ini. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Berarti orang percaya itu tahu. Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3 Yesus bilang, percayalah kepada, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah selesai menyediakannya, aku kembali membawa kamu ke sana. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun ada di sana. Makanya di bagian yang lain, Paulus ingatkan kepada jemaat di Tesalonika, jangan gelisah atau jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan berkaitan dengan orang-orang yang meninggal. Ya, 1 Tesalonika 4 mulai ayat 13 Paulus bilang begini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Makanya kita perlu bertobat. Tuhan Yesus bilang kalau lihat masalah begitu bertobat. Jangan kita menilai sombong rohani, aduh ini saya lebih baik. Jangan. Introspeksi diri, sudah terima Yesus atau belum? Kalau belum, ayo terima Dia. Sudah percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Kalau belum, ayo percaya kepada Dia. Karena kita pasti meninggal. Seperti Vanessa Angel dan suami. Kita pasti meninggal. Entah caranya bagaimana, entah kapan. Tapi kita tidak bisa menghindari kematian. Yang tidak bisa kita rubah dalam hidup ini adalah kelahiran dan kematian. Lahir kapan, lahir di mana, lahir sebagai orang apa. Lahir dari keluarga seperti apa, kita tidak bisa memilih. Kita posisi pasif di situ. Kematian pun demikian. Tapi ada yang bisa kita ubah, yaitu perjalanan hidup menuju kematian itu. Caranya bagaimana? Terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda pasti masuk surga kapanpun nomor antrian meninggal kita sampai kepada kita. Yang berikut, pengertian bertobat di situ adalah bertobat yang terjadi terus-menerus seumur hidup. Itu bertobat yang mana lagi? Sekalipun sudah terima Yesus, tapi kita perlu belajar membuang dosa-dosa kita. Dosa perkataan, pikiran, perbuatan,
hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, sifat-sifat karakter-karakter kita yang buruk, marah yang berlebihan, masih terikat persinahan, perselingkuhan, kemalasan bergereja, iri hati, dengki, suka tebarkan gosip dan lain sebagainya. Kita harus buang itu. Mungkin kita adalah seorang gay atau seorang lesbian, kita seorang yang terikat dengan okultisme, kemabukan, ganja, narkoba, rokok, dan lain sebagainya. Ayo, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong Anda. Roh Kudus bisa menolong Anda. Dan firman-Nya pasti bisa menolong Anda. Cari pertemuan yang memuliakan Allah, pertemuan ibadah. Seperti Ibrani 10 ayat 25 bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Melainkan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan ingat, jangan salah bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi mari bertobat. Sudah terima Yesus, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Karena di dalam Lukas itu, setelah Yesus mengatakan ayat 1 sampai ayat 5, bagaimana sikap kita melihat penderitaan atau kematian yang mengerikan, yaitu bertobat, dia lebih menekankan lagi di ayat 6 dan seterusnya. Ayat 6 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Tebanglah dia. Jadi saudara, pengertian ayat itu ialah, kalau Tuhan kasih kesempatan kita, ayo bertobat dan berbuah. Sebab mungkin tahun lalu saudara belum bertobat. Ada banyak orang Kristen, misalnya saya sering khotbah di ibadah-ibadah akhir tahun. Biasanya akhir tahun itu mereka berjanji mau bertobat. Misalnya akhir tahun 2020 mereka janji mau bertobat. 2021 bulan pertama, bulan kedua kelihatan baik. Tapi bulan ketiga, 4 dan seterusnya jatuh bangun, kompromi, dosa, menyakiti Allah, menyakiti sesama dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya tidak kenal Anda. Tapi saya hamba Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 merupakan cara yang benar dari orang Kristen menurut Tuhan Yesus. Saat kita melihat penderitaan orang lain, saat kita melihat kematian orang lain. Semua heboh dengan kematian Vanessa Angel dan suami. Tapi orang Kristen ketika melihat itu langsung tarik ke dalam diri kita. Kita mau bertobat. Maukah saudara bertobat? Kalau Anda mau, di akhir video ini tutup matamu. Saya mau berdoa buat saudara. Atau mungkin saudara di kendaraan, Anda tidak usah tutup mata. Atau di mana ada di keramaian, Anda tidak usah tutup mata. Dengarkan doa saya, ikuti doa saya. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji, hormat, sembah, syukur, kemuliaan bagimu. Saat ini hamba bersyukur dapat membawa renungan firman Allah ini kepadamu. Hamba hanyalah pendeta bodoh yang tidak bisa apa-apa. Tapi karena belas kasihan Tuhan, hamba melayani Engkau. Hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan. Supaya setiap orang percaya, setiap saudara yang menonton video ini, mendengarkan renungan firman Allah yang hamba sampaikan ini. Mereka melihat peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Tentang kematian orang-orang seperti Vanessa Angel dan suami ini. Kami bukan menghakimi, kami bukan merasa diri lebih baik. Tapi kami memutuskan kami bertobat dalam nama Yesus. Bisa saja kami lebih berdosa dari dia. Tapi kami justru masih diberi kesempatan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami gunakan kesempatan ini dengan baik. Kami mau bertobat dalam nama Yesus. Kami mau buang segala dosa-dosa kami. Kami mau menghasilkan buah. Kami mau melayani Tuhan. Siapapun kami yang sedang mengikuti video ini dalam nama Yesus Kristus, suami kah dia, istri kah dia, pemuda kah dia, pemudi kah dia, pejabat kah dia, orang Kristen atau bukan Kristen, ini kesempatan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan selamatkan kami, Tuhan tolong kami supaya hidup kami berkenan kepada Allah. Tuhan,
Hamba menyadari apa yang hamba lakukan tidak sempurna. Dan hamba juga tidak tahu berapa banyak orang yang Tuhan tarik, Tuhan selamatkan melalui video ini. Karena kami percaya firman Allah di dalam Yohanes 6 ayat 37. Engkau sendiri berfirman ya Tuhan Yesus, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan ingatkan semua orang yang nonton ini bahwa mereka berharga. Kapanpun mereka datang kepada Yesus, Yesus tidak mungkin membuang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab firman-Mu dalam Yohanes 6 ayat 44, kami masih ingat Engkau berkata, tidak ada seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Allah Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kuatkan kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, buatlah kami bertobat. Pakailah kami, berkatilah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kiranya firman Allah, renungan dan doa pada kesempatan ini mendatangkan sukacita, berkat kepada saudara sekalian. Sebarkan video ini menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi orang Kristen, supaya kita melihat keadaan apapun, tarik ke diri kita, periksa diri kita, ambil keputusan terbaik. Karena kita pun akan meninggal di waktu yang kita tidak tahu, dengan cara apa kita tidak tahu. Yang pasti kita tahu bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia pasti masuk surga. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, ingat Matius 11 ayat 28, saudara-saudara. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan ingat, saya dalam doa tadi, saya ingat dua ayat tadi. Yohanes 6 ayat 37 dan Yohanes 6 ayat 44. Yesus berkata di ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saya tidak peduli masa lalu saudara. Yesus juga tidak peduli. Dia datang bukan cari orang benar, dia datang cari orang berdosa untuk diselamatkan. Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk mencari atau menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus berkata, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan Paulus adalah contoh orang berdosa yang sangat berdosa, tapi diselamatkan oleh Allah dan dipakai oleh Allah. Pertanyaannya, maukah saudara datang kepada Yesus? Pilihan ada pada Anda. Pilihan Anda sekarang menentukan kekekalan Anda kelak, neraka atau sorga. Saya Pendeta Mel Atok, sebarkan video ini. Salam. Tuhan Yesus memberkati.